Kalau ada khatib kurang membaca rukunnya, itu antara 3 orang. Yang pertama khatib yang lupa rukun, kalau lupa kan tinggal mengingatkan. Yang kedua adalah khatib yang tidak mengerti apa itu rukun, hanya dia penceramah saja tiba-tiba suruh khutbah. Yang ketiga adalah mungkin madhabnya berbeda dengan kita, sehingga ada rukun ditinggalkan dengan sengaja. Ini adalah kemungkinan semacam itu. Cuman kalau di negeri kita ini kayaknya rata-rata yang pertama lupa. Dia tidak membaca rukun. Hanya karena mungkin semangat berkhutbah, rukunnya ketinggalan. Jika rukunnya ketinggalan itu dan kita yakin betul, cukup kita layangkan surat atau beritahu bahwasanya ada yang tertinggal. Kalau dia memang orang lupa itu mudah diingatkan. Kalau orang tidak tahu itu diingatkan bengong malahan. Dan hal itu memang pernah terjadi kepada kita suatu ketika, ya karena khutbah tidak pakai tag itu memang kurang baik kalau khutbah Jumat. Takut kemana-mana, waktunya tidak terbatas. Sehingga guru kami waktu itu mengingatkan kalau bisa pakai tag khutbah Jumat biar waktunya bisa terbatas. Cuman waktu itu karena tidak ada khotibnya, kemudian kita kekurangan baca sholawatnya dalam pakai dhamir. Kemudian salah satu guru menyodorkan kertas, ya kita sadar karena kurang, tinggal langsung Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi giliran pas kita jadi pengurus masjid waktu itu ngurusi, ada yang khutbahnya kurang, rukunnya saya kasih suratnya dilipat lagi. Saya kasih dilipat lagi, aduh pusing itu. Baik. Nah ini kejadian. Ya sudah kalau seperti itu ya. Kalau memang demikian, ya jangan dipersulitlah. Orang awam itu kalau suruh ngurang sholat Jumat stres dia, yang dicaci gurunya, ustadznya, khotibnya. Ya sudahlah, masih ada bisa diikutkan madhab lain. Biar saja Jumatnya seperti itu. Kalau Anda pribadi, orang alim, orang ngerti, Anda sendiri yang ngulang duhur. Jangan ngajak orang lain mengulang. Sebab mengulang Jumat dengan duhur ini adalah beban. Sholat duhur, sholat Jumat saja masih alhamdulillah. Terus sudah begitu, sudah imamnya salah. Dia benci sama imam. Dasar tuh imam, sudah capek-capek, pengen ke toko, suruh duhuran lagi. Apaan tuh, digoblok-goblokin imamnya. Padahal sederhana kalau kita sahkan dengan madhab lain, menjadi sangat mudah. Baru setelah itu diingatkan, karena nggak mungkin nih ribut di situ, nggak mungkin. Kita juga jangan marah. Pernah kejadian juga di Cirebon yang tercinta ini. Ini pernah kejadian. Kalau ada 11 tahun yang lalu di sebuah daerah, ini rupanya ada khotibnya itu kurang rukun. Rupanya di bawah ini ada salah satu ustadz yang ingatkan, cuman ingatnya kurang tepat. Sehingga ustadz yang diingatkan pun juga kurang senang, sehingga sampai diundang kami itu bahasul masail waktu itu. Kami masih ingat. Mereka membawa buku bertumbuk-tumbuk. Saya bilang saya tidak perlu buku bertumbuk-tumbuk. Karena permasalahannya adalah jelas. Nah, permasalahannya jelas ya. Mungkin yang satu ini sudah ngintai dari dulu, tidak senang sama ustadz, pas ketemu yang salah langsung diingatkan dengan cara yang tidak benar. Maka kalau kita ngingetin dengan cinta, bukan marah, tuh kan salah, tuh ustadz salah. Nah itu juga nggak enak. Kenapa dia kasar-kasar ngingetkan? Dengan kalimat lembut. Kalau kita diingatkan oleh siapa saja nerima. Jadi permasalahan rupanya betul. Rupanya permasalahan akhlak. Mungkin ada yang nggak suka sehingga cara mengingatkannya bisa jadi untuk bahan menjatuhkan. Ini Ustadz nggak benar gitu loh. Sehingga waktu itu masih ingat betul, barangkali ada di antara yang hadir kapan waktunya. Ini 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Itu yang satu sudah meninggal oleh yarhamu, dan masjidnya pun sekarang kita sering melewati. Itu rupanya ada sedikit konflik. Bukan karena pembenci semuanya, salah paham. Sehingga dua orang ini tidak cocok. Padahal masalah begini tidak perlu harus ribut-ribut. Karena madhab yang lain sederhana, madhab Abu Hanifah nggak harus seketat itu. Kita bisa mengesahkan dengan madhab lain. Cuman maksud kami gini, kalau ternyata ada imam yang seperti itu, khotibnya seperti itu, ayo kita menjadi jamaah yang bijak ya. Jangan meributkan keadaan, karena orang awam itu keselnya panjang. Sudah mau ke toko suruh sholat lagi, sudah mau ke ini suruh sholat lagi. Itu marahnya bisa bosan, besok nggak Jumatan lagi. Tapi kalau Anda sendiri yang mau mengulang Jumatan, sah-sah saja. Mengulang Jumatan, memang kalau ada rukun yang diperselisihkan, maka Anda boleh
boleh Anda dianjurkan, disunahkan untuk mengulang, tapi jangan paksa orang lain seperti itu. Jadi Anda bijak kalau jadi jamaah. Tinggal nanti setelah khutbah diingatkan, Ustaz, tolong tahun ke depannya jangan seperti itu lagi ya Ustaz. Itu pun tidak usah di depan orang, jangan jatuhkan dia. Karena bisa jadi dia memang betul-betul lupa. Sembunyi, empat mata, Ustaz mohon maaf. Tapi kadang-kadang kita kesombongan, Ustaz, salah tadi Ustaz. Wassalam, biar kita dianggap pintar jatuhin Ustaz. Hidup kok jatuhkan orang. Itu loh. Ini adalah terjadi suatu ketika keadaan yang kurang menyenangkan seperti itu. Jadi selagi rukun yang masih diperselisihkan di antara para a'immah, ikutkan madhabnya orang lain agar dianggap sah. Cuman Jumat depan jangan diulang lagi. Cuman hari ini tidak usah suruh jamaah suruh ngulang sholat, itu kasihan mereka. Sholat Jumat saja sudah alhamdulillah, jangan sampai sholat Jumatnya plus duhur. Nah, semoga Allah menjaga hati kita, iman kita, akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.